Saudara-saudara terkasih, pesan bacaan hari ini dari kitab Nabi Hosea mengajak umat Israel untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, memohon pengampunan atas segala kesalahan, serta membangun niat baru untuk menekuni jalan Tuhan, untuk kembali setia kepada Tuhan. Pesan yang sangat mendasar yang seringkali juga menjadi bagian dari pergumulan kita, yaitu bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kalau kita mungkin pernah tergelincir, pernah jatuh, pernah kita menjauh dari Tuhan, pesannya tetap sama, supaya kita bertobat, supaya kita menyesali dan mohon ampun belas kasih Tuhan, dan kita datang kepadanya. Allah yang Maha Rahim, sebagaimana dikatakan oleh Paus Fransiskus bahwa Tuhan Allah tidak lelah mengampuni dan berbelas kasih. Kita saja yang lelah untuk memohon belas kasih-Nya. Kita saja yang takut atau mungkin juga malas untuk datang dan mohon pengampunan-Nya. Kesadaran bahwa kita selalu ada dalam belas kasih Allah itulah yang meneguhkan kita di dalam pejiaran kita menjadi murid-murid Yesus, seperti digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini bagian dari kumpulan pengajaran inti Yesus tentang warta kerajaan Allah, tentang bagaimana menghidupi pesan dasar Yesus, pewartaan kerajaan Allah, bagaimana mereka mesti bertindak, bagaimana mereka mesti hidup di dalam situasi yang tidak selalu mudah, tapi tetap dengan misi dan perutusan yang sama, mewartakan kerajaan Allah sudah dekat, mewartakan kerahiman Allah nantiasa ditawarkan kepada kita manusia. Dan bagian ini bagian-bagian inti. Karena ada khotbah di awal, khotbah di bukit, bab 5 sampai 7. Ada juga khotbah akhir zaman itu bab 23 sampai 25. Dan ini adalah bagian inti dari Injil Matius, yaitu pengajaran, kumpulan pengajaran dan warta tentang kerajaan Allah. Dan hari ini kita diingatkan akan prinsip dasar sebagai seorang murid Yesus yang boleh ditempatkan dalam konteks apapun, zaman apapun, yaitu sikap sebagai seorang yang digambarkan tadi, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini sebuah kombinasi yang tidak mudah ini. Cerdik seperti ular, tapi tulus. Karena banyak orang cerdas, tetapi culas, itu banyak. Atau orang menjadi terlalu tulus dan polos, sehingga kurang smart, kurang cerdas. Itu. Ini seringkali hal yang bertentangan. Kecerdikan, tetapi sekaligus ketulusan. Ini sikap dasar murid Yesus. Harus cerdik, tapi tulus. Jadi jangan menjadi orang Katolik itu yang terlalu lugu dan mudah ditipu. Demikian juga tidak boleh menjadi orang yang cerdas, tetapi culas, tetapi curang, tetapi lalu menipu, lalu membodohi,
yang bodoh. Jadi saya kira sikap ini sangat jelas. Tidak mudah ini, kombinasi yang tidak mudah, tetapilah kombinasi yang diharapkan ada dalam diri setiap murid Yesus. Karena situasinya digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu berarti situasi yang tidak mudah, kadang-kadang juga berbahaya, kadang-kadang juga membuat kita tidak nyaman, tidak aman. Dengan demikian menjadi murid Yesus tidak selalu mencari kenyamanan, kemapanan, ketenangan, tetapi juga harus siap dalam situasi-situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak sulit, yang sulit. Dan disitulah kita diajak untuk tetap menempahkan diri secara tepat, tidak menjadi goyah, tidak menjadi takut, atau tidak menjadi lemah dan kecil hati. Tapi kesadaran itu penting. Karena kalau kita tidak siap mental, nah ini siap mental. Menjadi murid Yesus seorang yang punya mental baja. Seorang yang teguh, tegar, dan siap menghadapi situasi apapun. Nah ini penting. Siapa dari kita yang siap akan menghadapi situasi seperti pandemi ini? Tidak ada yang siap. Gitu. Negara manapun juga tidak siap. Pemerintah manapun juga tidak siap. Termasuk negara-negara yang dianggap negara besar, negara-negara hebat, itu pun juga tidak siap. Mereka juga kelabakan menghadapi seperti ini. Maka situasi kita siap untuk segala situasi, termasuk situasi yang buruk sekalipun, itu penting. Juga kalau kita membuat rencana-rencana, itu kita boleh merencana yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling maksimal. Tetapi kita juga harus ingat, kita harus siap untuk situasi yang paling buruk, situasi yang paling tidak kita harapkan, tetapi harus kita siapkan, masuk dalam rencana kita. Supaya dengan demikian kalau itu terjadi, kita sudah siap mental. Dan kita tidak menjadi kelimpungan, kita tidak menjadi berantakan, tapi tetap tegar. Dan di situ gambarkan betapa kita semua diajak untuk tidak hanya bertahan, tapi dalam situasi yang paling sulit sekalipun tetap menjadi peluang untuk bersaksi, peluang untuk mewartakan kabar gembira Injil. Dan dikatakan, barang siapa bertahan sampai kesudahan akan selamat. Maka kita mohon Tuhan agar kita memiliki daya tahan, daya juang. Kita memiliki mental yang kokoh untuk menghadapi situasi yang sulit apapun. Dengan cerdas, tapi juga tulus. Cerdik, jadi orang sekarang tidak cukup hanya orang kerja keras, tentu. Tidak hanya perlu kerja cerdas, harus. Tapi juga kerja yang dengan hati, dengan cinta, dengan tulus. Nah, moga-moga dengan cara itu, dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pewarta-pewarta sukacita Injil, dimanapun kita berada, dan kehadiran kita senantiasa membawa sukacita, membawa harapan, membawa berkat bagi sesama.